Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari ramalan Gus Dur tepat Prabowo jadi presiden di masa tuanya. Semasa hidup Gus Dur, mantan presiden, membuat ramalan sekitar 15 tahun yang lalu bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tuanya. Ternyata ramalan Gus Dur tepat ketika diumumkan hasil pemilihan umum lewat quick count pada jam 6 sore tanggal 14 Februari tahun 2024 bahwa Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilihan umum sementara dengan skor masing-masing calon ketiga calon presiden. Hasil pemilu sementara tahun 2024 dimenangkan Prabowo Subianto 59,41%, Anies Baswedan 24,11%, dan Ganjar Pranowo 16,48%. Kemenangan Prabowo Subianto hebat hanya satu putaran saja, dan Gus Dur menyatakan Prabowo Subianto dekat dengan rakyat. Ada dugaan Prabowo ngotot ikut pemilihan umum berdasarkan ramalan Gus Dur tersebut karena tahun 2024 mengikuti Pilpres yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo yang dimenangkan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Prabowo Subianto mengikuti Pilpres lagi. Tahun 2019 saingannya kembali Presiden Joko Widodo dan dimenangkan Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto tidak putus asa, selalu mengingat ramalan Gus Dur bahwa di masa tua Prabowo Subianto menjadi presiden. Lalu Prabowo Subianto ikut Pilpres lagi tahun 2024. Ternyata dari pengumuman sementara quick count, Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ramalan Gus Dur tepat, Prabowo Subianto menjadi Presiden RI dalam masa tuanya yang sekarang Prabowo Subianto memasuki umur 72 tahun, sudah masuk masa tua. Ada lagi ramalan Gus Dur bahwa Prabowo dekat dengan rakyat. Bila dikaitkan waktu kampanye, sebelumnya selalu menyatakan programnya bila nanti dipilih rakyat akan memberikan makan gratis dan minum susu gratis yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Ada benarnya pernyataan Gus Dur tersebut bahwa Prabowo Subianto sangat dekat dengan rakyat dalam arti memperhatikan kehidupan masyarakat miskin. Ramalan Gus Dur soal Prabowo Subianto jadi presiden bertolak belakang dengan pendapat masyarakat umum yang selalu menyatakan tidak mungkin Prabowo Subianto terpilih jadi presiden karena melihat masa lalunya sangat jelek ketika mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal setara bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Ditambah lagi ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan melakukan pembelian pesawat perang merek Mirax 2000.5 bekas yang sudah berumur 20 tahun yang harganya hanya 23 juta dolar tetapi dibeli dengan harga 60 juta dolar dan selisihnya 44 juta dolar yang diduga dikorupsi pada saat Presiden Joko Widodo menyerahkan proyek food estate juga atau proyek lumbung pangan senilai 108 triliun untuk dikerjakan Prabowo Subianto. Ternyata gagal total dan anggarannya habis tidak tahu kemana larinya yang diduga dikorupsi. Berdasarkan informasi Prabowo Subianto mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara sebelum Presiden Joko Widodo memulai rapat dengan para menterinya. Hanya kejelekan Prabowo Subianto yang dilihat masyarakat sehingga menuding bahwa Prabowo Subianto tidak mungkin dipilih rakyat jadi presiden, tetapi kenyataannya berbeda dengan ramalan Gus Dur
bahwa dalam pemilihan umum sementara tahun 2024, Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Apalagi setelah diumumkan hasilnya oleh quick count, pemenangnya Prabowo Subianto sebagai presiden, tambah banyak anggota masyarakat menuding kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden penuh dengan kecurangan sampai Ganjar Pranowo akan mengajukan hak angket ke DPR untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo yang dilakukan pemilihan umum yang netral sesuai prinsip demokrasi. Saking tidak yakinnya kelompok 03 dan 01 dikalahkan Prabowo Subianto sebagai presiden, rupanya sama juga pihak yang kalah tidak menerima kekalahannya. Seperti pernyataan Mahfud MD selalu menyatakan pihak yang kalah selalu menuduh yang menang dengan penuh kecurangan. Harapan saya, ramalan Gus Dur tersebut tepat. Sebagai manusia biasa, percaya atau tidak percaya, tetapi kenyataannya Prabowo Subianto jadi presiden di masa tuanya dan kita harus menerimanya. Semasa hidup Gus Dur, mantan presiden, membuat ramalan sekitar 15 tahun yang lalu bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tuanya. Ternyata ramalan Gus Dur tepat ketika diumumkan hasil pemilihan umum quick count pada jam 6 sore tanggal 14 Februari tahun 2024 bahwa Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilihan umum sementara dengan skor masing-masing ketiga calon presiden. Hasil pemilu sementara tahun 2024 dimenangkan Prabowo Subianto dengan nilai 59,41%, Anies Baswedan 24,11%, dan Ganjar Pranowo 16,48%. Kemenangan Prabowo Subianto hebat, hanya satu putaran saja. Dan Gus Dur menyatakan Prabowo Subianto dekat dengan rakyat. Ada dugaan Prabowo ngotot ikut pemilihan umum berdasarkan ramalan Gus Dur tersebut karena tahun 2024 mengikuti Pilpres yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo yang dimenangkan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Prabowo Subianto mengikuti Pilpres lagi tahun 2019, saingannya kembali Presiden Joko Widodo dan dimenangkan Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto tidak putus asa, selalu mengingat ramalan Gus Dur bahwa di masa tua Prabowo Subianto menjadi presiden. Lalu Prabowo Subianto ikut Pilpres lagi tahun 2024. Ternyata dari pengumuman sementara quick count, Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ramalan Gus Dur tepat, Prabowo Subianto menjadi presiden RI dalam masa tuanya, yang sekarang Prabowo Subianto memasuki umur 72 tahun, sudah masuk masa tua. Ada lagi ramalan Gus Dur bahwa Prabowo dekat dengan rakyat. Bila dikaitkan waktu kampanye, sebelumnya selalu menyatakan programnya bila nanti terpilih oleh rakyat akan memberikan makan gratis dan minum susu gratis yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Ada benarnya pernyataan Gus Dur tersebut bahwa Prabowo Subianto sangat dekat dengan rakyat kecil dalam arti memperhatikan kehidupan masyarakat miskin. Ramalan Gus Dur soal Prabowo Subianto jadi presiden bertolak belakang dengan pendapat masyarakat umum yang selalu menyatakan tidak mungkin Prabowo Subianto terpilih jadi presiden karena melihat masa lalunya sangat jelek. Ketika mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal setara bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Ditambah lagi ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto menjawab Menteri Pertahanan
melakukan pembelian pesawat perang merek Mirage 200T5 bekas yang sudah berumur 20 tahun yang harganya hanya 23 juta dolar tetapi dibeli harga 67 juta dolar dan selisihnya 44 juta dolar yang diduga dikorupsi. Pada saat Presiden Joko Widodo menyerahkan proyek food estate atau proyek lumbung pangan senilai 108 triliun untuk dikerjakan Prabowo Subianto, ternyata gagal total dan anggarannya habis tidak tahu kemana larinya yang diduga dikorupsi. Berdasarkan informasi, Prabowo Subianto mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Merdeka sebelum Presiden Joko Widodo memulai rapat dengan para menterinya. Hanya kejelekan Prabowo Subianto yang dilihat masyarakat sehingga menuding bahwa Prabowo Subianto tidak mungkin dipilih rakyat jadi presiden. Tetapi kenyataannya berbeda dengan ramalan Gus Dur bahwa dalam hasil pemilihan umum sementara tahun 2024 Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Apalagi setelah diumumkan hasilnya oleh Quick Count, pemenangnya Prabowo Subianto sebagai presiden, tambah banyak anggota masyarakat menuding kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden penuh dengan kecurangan sampai Ganjar Pranowo akan mengajukan hak angket ke DPR untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo yang dilakukan pemilihan ulang agar nanti netral sesuai prinsip demokrasi. Saking tidak yakinnya kelompok 03 dan 01 dikalahkan Prabowo Subianto sebagai presiden, rupanya sama juga pihak yang kalah tidak menerima kekalahannya. Seperti pernyataan Mahfud MD, selalu menyatakan pihak yang kalah selalu menuduh yang menang dengan penuh kecurangan. Harapan saya, ramalan Gus Dur tersebut tepat. Sebagai manusia biasa, percaya atau tidak percaya, tetapi kenyataannya Prabowo Subianto jadi presiden di masa tuanya dan kita harus menerimanya. Sekian dan terima kasih.